Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Ruatan Semar, dari Dewa ke Rakyat Jelata. Di awal mula jagat, sebelum bumi mengenal derita dan manusia mengenal waktu, para dewa hidup dalam kemegahan di kahyangan. Di antara para penghuni langit itu, terdapat 3 saudara sakti yang lahir dari Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Antaga, dan Sang Hyang Manikmaya. Ketiganya mewarisi cahaya suci ilahi, dan ketiganya pula ditakdirkan untuk menjadi penjaga tatanan semesta. Namun jagat tak bisa dipimpin oleh 3 tangan sekaligus. Maka tibalah saat pemilihan siapa yang layak menjadi penguasa utama. Kahyangan, Sang Hyang Tunggal menguji mereka dengan sebuah sayembara. Siapa yang mampu menelan gunung, dialah yang berhak menjadi Raja Kahyangan. Sebuah ujian mustahil yang mengandung makna tersembunyi. Ismaya dan Antaga terbakar oleh hasrat dan ambisi, menerima tantangan itu tanpa berpikir panjang. Manikmaya, sang bungsu, memilih diam, menyadari bahwa kekuasaan bukan tujuan utama dari keberadaan seorang dewa. Ismaya dan Antaga dalam usahanya menelan gunung, tubuh mereka meledak oleh kesombongan. Wajah Ismaya menjadi keriput, perutnya membuncit, dan bentuknya tak lagi menyerupai sosok dewa yang anggun. Antaga mengalami hal serupa. Wajahnya berubah menjadi lebar, lidahnya terjulur, dan tubuhnya menjelma menjadi raksasa. Karena kegagalan itu, Sang Hyang Tunggal memberi keputusan. Manikmaya yang layak menjadi penguasa kahyangan dengan gelar Batara Guru. Sementara itu, Ismaya dan Antaga diberi tugas untuk turun ke dunia fana sebagai bagian dari tanggung jawab atas kesalahan mereka. Namun ini bukan hukuman, melainkan ruatan spiritual. Mereka harus melepaskan ego ketuhanan dan merasakan kehidupan dari sisi lain, menjadi manusia dan merawat tatanan bumi. Ismaya dengan kerendahan hati menerima takdir ini dan menjelma menjadi sosok yang kelak dikenal sebagai Semar. Ia meninggalkan keanggunan kahyangan, menanggalkan mahkota dan kesaktian, lalu turun ke tanah Jawa sebagai rakyat biasa. Namun Semar bukan rakyat biasa. Ia membawa cahaya suci dari langit yang dibungkus dalam wujud yang sederhana, tua, gemuk, dan lucu. Ia berbicara dengan kebijaksanaan tersembunyi, bertingkah seperti pelayan, namun sesungguhnya guru agung. Dalam setiap langkahnya tersimpan niat luhur untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia bukan hanya penonton sejarah, tetapi pembimbing para tokoh besar, dari satria hingga raja. Disinilah awal mula perjalanan Semar. Dari dewa yang bersinar menjadi sosok rakyat yang membumi. Dari kahyangan ke tanah Jawa, dari penguasa langit menjadi penjaga hati nurani manusia. Dan semua itu ia tempuh bukan karena kalah, tetapi karena cinta. Saat Sang Hyang Ismaya turun dari kahyangan dan menjelma menjadi Semar, perubahan yang dialaminya sungguh jauh dari bayangan tentang sosok dewa. Tubuhnya berubah total. Perutnya membuncit, wajahnya keriput seperti orang tua renta, namun tubuhnya pendek dan kerdil. Matanya sayu, dan seringkali ia terlihat menguap atau kentut sembarangan. Tak ada lagi aura kebesaran, tak ada sinar ilahi yang menyilaukan. Yang ada hanya sosok sederhana, bahkan cenderung lucu, dan dianggap rendah oleh mereka yang belum mengenalnya. Banyak yang mengira perubahan itu adalah kutukan. Bagaimana mungkin seorang dewa agung seperti Ismaya, yang dahulu bersinar dan disembah, kini menjelma menjadi makhluk yang dianggap hina. Bahkan para satria pun awalnya tak menyadari siapa sesungguhnya Semar. Mereka menganggapnya hanya seorang punakawan, pelayan jenaka yang sering menghibur di sela-sela medan perang dan perjalanan. Namun, di balik wujudnya yang aneh itu, tersembunyi rahasia besar yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berhati jernih. Wujud Semar bukan kutukan, melainkan jalan ruatan. Ini adalah bentuk pembersihan diri terdalam. Saat seorang dewa melepaskan segala atribut kemuliaan untuk menyatu dengan rakyat yang menderita. Ia tidak hanya datang untuk mengamati dari atas menara gading. Ia turun langsung
hidup di antara orang kecil, merasakan lapar, getir, dan nestapa. Wujudnya yang sederhana memungkinkan dia diterima oleh siapapun, petani, nelayan, pedagang kecil, bahkan oleh mereka yang tersisih. Semar tidak datang untuk diikuti, tetapi untuk mendampingi. Ia tidak memerintah, tetapi mengarahkan. Kentutnya yang sembarangan bukan sekadar lelucon, tapi simbol pelepasan beban dan kesombongan. Dalam dunia wayang, kentut Semar bisa menggoyang langit, membuat para dewa tertunduk malu. Itu adalah perlambang bahwa kebenaran sejati tidak selalu datang dalam bentuk megah, tetapi kadang tersembunyi di balik hal-hal yang dianggap remeh. Perubahan bentuk ini adalah pelajaran besar tentang esensi sejati dari kekuasaan dan kebijaksanaan. Seorang pemimpin sejati bukan yang tampak agung di luar, melainkan yang mampu menampung penderitaan orang banyak dalam dirinya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan untuk melindungi. Semar menjelma sebagai simbol bahwa keagungan tertinggi bukanlah pengaruh atau kekuasaan, melainkan kesediaan untuk menjadi kecil demi yang lain. Inilah awal ruatan Semar, ruatan terhadap dirinya sendiri. Ia mencuci bersih ego dewa, membakar angkara, dan menggantinya dengan welas asih. Ia bukan lagi makhluk kahyangan yang hidup dalam kemewahan, melainkan perwujudan kasih yang hidup dalam penderitaan. Dan justru karena itulah ia menjadi cahaya yang menerangi jalan para satria dan rakyat. Dari balik tubuh gemuk dan wajah jenaka itu, tersimpan jiwa agung yang diam-diam menjaga keseimbangan dunia. Ketika langit telah memberinya takdir baru, Sang Hyang Ismaya yang kini menjelma sebagai Semar menapakkan kaki di alam fana, memilih tanah Jawa sebagai tempat pengabdiannya. Ia tidak datang dengan kereta awan, tidak ada genta kahyangan atau sambutan megah dari makhluk bumi. Ia datang diam-diam, menyatu dengan embun pagi dan desir angin sawah. Tanah Jawa menyambutnya dalam kesederhanaan, sebagaimana dirinya kini tak lagi dua, tapi manusia biasa. Semar tidak memilih menjadi raja meski ia bisa. Ia tidak memilih menjadi pendeta agung, meski ilmunya melampaui semua makhluk. Datang sebagai rakyat jelata, tinggal di sudut desa, menyatu dengan kehidupan orang kecil. Ia bekerja seperti mereka, makan seadanya, dan tidur di lantai bambu. Namun, dari balik kesederhanaan itu, ia menyimpan kejernihan mata batin yang menembus jauh ke dalam jiwa manusia. Ia mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, memberi petuah tanpa menggurui. Ia menjadi cermin bagi siapapun yang berani menatap dirinya dengan kejujuran. Masyarakat Jawa awalnya tak tahu siapa sosok ini. Mereka hanya mengenalnya sebagai pria tua berperut buncit yang ramah dan suka menolong. Namun perlahan, kehadirannya membawa kesejukan. Tanaman jadi subur di tempat ia berjalan, hujan turun di musim kering jika ia berdoa, dan konflik pun mereda saat ia campur tangan. Dalam diam, rakyat mulai memanggilnya dengan hormat, Ki Semar. Mereka tak tahu bahwa sosok itu dulunya adalah dewa, dan Semar pun tak pernah merasa perlu menjelaskannya. Ia tak butuh pengakuan, hanya kehadiran. Di tengah perjalanan sejarah, Semar mulai dikenal sebagai punakawan pendamping para kesatria, khususnya Pandawa. Perannya bukan sebagai panglima atau ahli siasat perang, melainkan sebagai penjaga hati. Dalam lakon-lakon wayang, ia selalu muncul di sela-sela pertarungan, bukan untuk berperang, tetapi untuk mengingatkan, menertawakan kesombongan, atau menasihati dengan cara yang menghibur. Disinilah peran punakawan lahir, bukan sekadar pelawak, tapi guru bijak yang membungkus kebijaksanaan. Dalam canda, Semar menunjukkan bahwa kebesaran tak harus ditampilkan dalam kemegahan. Di tanah Jawa, ia menjadi lambang kearifan yang membumi. Ia merawat budaya, menjaga harmoni alam, dan menjadi suara yang mengingatkan ketika manusia mulai lupa pada asal-usulnya. Ia bukan pahlawan yang dielu-elukan, melainkan penuntun yang hadir tanpa pamrih. Ia hidup di antara rakyat, tapi pikirannya melampaui zaman. Begitulah Semar memulai pengabdiannya di dunia. Ia tidak membangun istana, tapi membangun nurani, mengumpulkan pengikut, tapi membangkitkan kesadaran. Dan dari situlah ia mulai dikenang, bukan sebagai dewa yang jatuh, tapi sebagai roh agung yang memilih merendah demi mengangkat yang lemah. Ketika zaman bergulir,
dan para kesatria besar muncul. Di panggung dunia, nama Pandawa menjadi cahaya harapan di tengah gelapnya kekuasaan yang dipenuhi angkara murka. Mereka adalah lambang keadilan, keberanian, dan kebenaran. Namun bahkan cahaya pun butuh pelita untuk menjaga nyalanya tetap lurus. Disinilah Semar hadir, bukan sebagai pahlawan utama, bukan pula sebagai satria bersenjata, tetapi sebagai punakawan sosok yang tampak sederhana, namun membawa kebijaksanaan yang lebih dalam dari samudra. Pandawa terdiri dari 5 bersaudara, Yudhistira yang bijak, Bima yang kuat, Arjuna yang cerdas, serta si kembar Nakula dan Sadewa yang setia. Meski mereka adalah keturunan raja dan kesatria terpilih, mereka bukan tanpa celah. Ambisi, ego, dan kebimbangan kerap kali mengaburkan pandangan mereka. Dalam momen-momen itulah Semar tampil sebagai penyeimbang. Ia bukan penasehat kerajaan yang penuh basa-basi, melainkan suara hati yang berbicara tanpa takut, tanpa tedeng aling-aling. Ia menasehati bukan dari atas menara, tetapi dari tanah yang diinjak oleh rakyat. Meski tak pernah memegang senjata, Semar dihormati oleh para Pandawa. Kata-katanya didengarkan, pendapatnya dipertimbangkan, bukan karena ia punya kekuasaan, tetapi karena nuraninya jernih. Ia tidak membela siapapun kecuali kebenaran. Ketika Yudhistira ragu dalam mengambil keputusan, Semar hadir sebagai pelurus. Ketika Bima tersulut amarah, Semar menyejukkan. Ketika Arjuna mulai terbuai oleh pujian dan perempuan, Semar mengingatkannya akan jalan dharma. Dalam setiap kisah wayang, peran punakawan seringkali dianggap hiburan semata. Namun di balik kelucuan Semar, ada sindiran tajam terhadap penguasa. Yang lalim, ada petua dalam yang menusuk kesadaran. Ia berbicara dengan bahasa rakyat, namun maknanya melampaui lapisan istana. Ia bisa mengejek raja tanpa dianggap melawan. Ia bisa menertawakan para dewa tanpa kehilangan hormat. Karena sejatinya, Semar adalah suara hati nurani yang dibungkus dengan kesederhanaan dan kasih. Lebih dari itu, Semar adalah lambang spiritualitas Jawa yang halus dan dalam. Ia tidak menonjolkan kekuatan lahir, tetapi kekuatan batin, tapi mendambakan keseimbangan. Ia tak silau oleh tahta, karena tahu bahwa kekuasaan tanpa welas asih hanya akan melahirkan kehancuran. Ia mengajarkan kepada Pandawa bahwa menjadi satria bukan hanya soal menang di medan perang, tapi tentang menang melawan diri sendiri. Peran Semar sebagai punakawan bukanlah peran kecil. Justru dari balik bayang-bayang, ia memegang kunci arah perjalanan Pandawa. Ia menjadi guru, penasihat, dan sekaligus pengingat bahwa manusia, betapapun agungnya, tetap butuh bimbingan dari kebijaksanaan yang bersumber dari kerendahan hati. Dalam dunia yang kerap terbalik antara yang mulia dan yang hina, Semar berdiri sebagai jembatan antara kekuasaan dan rakyat, antara langit dan bumi. Dan melalui Pandawa, ia mewariskan ajarannya pada dunia. Di balik wajahnya yang bersahaja dan langkahnya yang pelan, Semar menyimpan kekuatan yang tak tertandingi oleh senjata maupun pasukan. Bukan kekuatan untuk menghancurkan, melainkan kekuatan untuk menyucikan. Dalam kisah-kisah wayang, Semar sering kali hadir bukan sebagai tokoh utama, tetapi sebagai penentu arah. Di saat para raja dan satria mulai tersesat dalam kesombongan, ketamakan, dan ambisi yang membakar, Semar datang membawa ruatan sebuah pembersihan batin. Bukan dengan air suci, tetapi dengan kata-kata yang menusuk langsung ke hati. Ruatan yang dilakukan Semar bukan hanya untuk individu, tapi untuk menyeimbangkan ulang nilai-nilai kekuasaan yang mulai miring. Ia melihat bahwa kekuasaan tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kehancuran. Dalam banyak lakon, raja-raja yang semula bijak berubah menjadi congkak karena takhta dan pujian. Mereka mulai melupakan suara rakyat, melupakan dari mana mereka berasal. Dalam titik-titik krisis itulah Semar hadir, kadang dalam bentuk nasihat, kadang dalam bentuk kemarahan, dan kadang dalam bentuk keheningan yang menghantam lebih keras dari teriakan. Salah satu kisah terkenal adalah saat Raja Duryudana dari Hastina mulai percaya bahwa kekuasaannya adalah mutlak. Ia merendahkan kaum lemah, memanipulasi hukum, dan menyebarkan ketakutan. Semar, meski bukan bagian dari istana Hastina,
datang menyamar sebagai rakyat biasa dan memberi wejangan keras yang membuat Duryudana terdiam. Ia tidak memaki, tetapi menyodorkan cermin yang memantulkan wajah aslinya penuh keserakahan dan kehampaan. Ruatan ini tak mengubah nasib Duryudana sepenuhnya, tetapi menjadi catatan bahwa kebenaran tak akan pernah sepenuhnya tenggelam. Dalam kisah lain, seorang raja muda yang baru naik takhta menjadi terlalu sibuk membangun kemegahan istana dan lupa memberi makan rakyatnya. Semar datang sebagai tamu tak diundang, membawa anak-anak kecil yang kelaparan. Ia tak berkata banyak, hanya membiarkan sang raja melihat sendiri penderitaan yang ia abaikan. Sang raja yang awalnya marah, akhirnya tersadar dan menangis. Ia meminta maaf kepada rakyat dan memulai kembali pemerintahannya dengan hati yang lebih rendah. Semar tidak pernah tertarik untuk menggulingkan kekuasaan. Ia tidak membawa revolusi berdarah, melainkan revolusi nurani. Ruatan yang ia lakukan adalah ajakan untuk kembali ke asal, bahwa pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa, bahwa kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Ia meruat para raja dari belenggu ego, menyadarkan mereka bahwa sejatinya kehormatan bukan terletak pada mahkota, tetapi pada kepedulian terhadap sesama. Lewat kisah-kisah itu, Semar menjadi penuntun moral bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia yang penuh intrik dan kekuatan, masih ada ruang untuk kesadaran dan kebaikan. Ruatan Semar adalah nyala kecil di tengah gelapnya politik dan ambisi, mengingatkan bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk mencintai dan melayani. Di antara semua kisah tentang Semar, salah satu yang paling mengguncang jagat adalah ketika ia seorang punakawan yang dianggap lucu dan remeh berani naik ke kahyangan untuk menegur para dewa. Bukan karena haus kuasa, bukan karena ingin kembali ke takhta lamanya sebagai Sang Hyang Ismaya, tetapi karena hatinya sudah tak sanggup melihat penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh kesewenang-wenongan dari atas. Inilah saat Semar marah. Bukan karena benci, melainkan karena cinta yang mendalam terhadap dunia dan makhluk di dalamnya. Waktu itu, dunia sedang gonjang-ganjing. Kekacauan melanda kerajaan-kerajaan, alam tak lagi seimbang, musim bergeser, dan perang tak kunjung reda. Semar melihat bahwa penyebab utama semua itu bukan hanya karena kesalahan manusia, tapi karena kelalaian para dewa. Mereka sibuk menjaga tatanan langit, tetapi melupakan tanggung jawab terhadap bumi. Mereka mempertahankan aturan suci, namun buta terhadap jeritan rakyat kecil. Aturan dan hukum ilahi yang dahulu menjadi pedoman, kini justru membelenggu keadilan sejati. Melihat itu, Semar tak tinggal diam. Ia naik ke kahyangan, membelah langit dengan langkahnya yang gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kesedihan. Para dewa terkejut melihat kedatangannya. Bagaimana mungkin seorang punakawan, sosok gemuk yang dikenal suka kentut dan tertawa, berani menantang mereka di hadapan singgasana? Tapi Semar tidak gentar. Ia berdiri tegak. Tubuh kecilnya membawa cahaya yang berbeda, bukan cahaya kemegahan, melainkan cahaya kebenaran. Di hadapan Batara Guru dan para dewa lainnya, Semar menyuarakan isi hatinya. Ia berkata bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah kehampaan. Ia mengingatkan bahwa hukum suci tanpa welas asih adalah kekerasan terselubung. Ia menunjuk bagaimana langit sibuk menjaga kemurnian tatanan, tetapi bumi retak karena ketidakadilan yang tak disembuhkan. Ia menyampaikan bahwa jika langit buta terhadap derita bumi, maka langit pun layak untuk diguncang. Para dewa tak mampu membalas kata-katanya, karena yang disampaikan Semar bukan kemarahan buta, tapi cermin bagi mereka untuk melihat kekurangan sendiri. Semar tidak mengutuk, ia hanya mengingatkan. Dan dalam keheningan itu, kahyangan pun terguncang oleh kebenaran yang telanjang. Batara Guru akhirnya menunduk, bukan karena kalah, tetapi karena sadar kisah ini menjadi penanda bahwa kebenaran tidak selalu datang dari tempat tinggi. Kadang, ia muncul dari sosok yang dianggap kecil, yang suaranya diabaikan. Semar mengajarkan bahwa keberanian tertinggi bukan melawan musuh, tapi melawan kejumudan dalam kekuasaan. Bahkan jika itu datang dari langit sekalipun, ia berdiri sebagai saksi bahwa cinta dan keadilan tak punya hierarki. Dan karena itu, seorang punakawan pun bisa menjadi cahaya yang menyinari surga.
Warisan terbesar Semar bukanlah benda pusaka atau kekuasaan, melainkan pitutur wejangan hidup yang diwariskan dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Dalam tubuhnya yang sederhana, Semar menyimpan kebijaksanaan Jawa yang dalam tentang kesederhanaan, keikhlasan, keteguhan hati, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Ia tidak pernah meminta dihormati, tapi perilakunya mengajarkan hormat. Ia tidak pernah memerintah, tapi setiap tindakannya menjadi teladan yang diam-diam ditiru. Dalam pitutur Jawa, Semar mengajarkan bahwa hidup yang sejati bukan soal mencari kemegahan, melainkan bagaimana manusia sanggup menerima apa adanya dengan hati lapang. Rimo ing pandum. Namun penerimaan itu bukan berarti pasrah buta. Ia justru menjadi dasar keteguhan bahwa dalam keterbatasan pun manusia bisa tetap berjalan lurus, jujur, dan tidak menyakiti. Semar menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kelembutan yang tak bisa digoyahkan oleh angkara. Ia juga menjadi lambang cinta tanah air yang sejati. Ia tidak berjuang di medan perang, tetapi menjaga keseimbangan negeri lewat kata kota dan teladan hidup. Ia rela menderita, bahkan dipermalukan, demi mengingatkan para penguasa agar tidak melupakan rakyat. Dalam penderitaannya itu, Semar justru menjadi agung, lebih agung dari dewa, karena ia memilih turun dan menanggung beban dunia. Semar bukan sekadar tokoh wayang. Ia adalah ruh yang hidup dalam denyut nadi rakyat Jawa. Sosok yang tampak kecil, namun menyimpan semesta dalam tawanya. Dan lewat pituturnya, Semar terus hadir, mengajarkan manusia untuk tetap rendah hati, mencintai dengan tulus, dan setia pada kebenaran. Meski harus berjalan sendiri, di tengah gemuruh zaman dan derasnya arus globalisasi, Indonesia modern menghadapi tantangan yang tak kalah berat dari masa perang atau penjajahan. Bukan lagi sekadar pertarungan fisik, tapi pergulatan batin, kehilangan jati diri, terbelah oleh perbedaan, terperangkap dalam ilusi kemajuan yang melupakan akar budaya. Disinilah makna ruatan Semar menemukan relevansinya kembali. Ia bukan sekedar tokoh masa lalu, melainkan cermin kebijaksanaan yang dibutuhkan hari ini. Ruatan bukan sekadar ritual membuang sial, tetapi laku membersihkan jiwa dari kesombongan, keserakahan, dan kebodohan. Rakyat Indonesia hari ini pun sedang butuh diruat dari kepalsuan yang ditawarkan layar kaca, dari godaan kekuasaan yang membutakan nurani, dan dari perpecahan yang menjauhkan sesama anak bangsa. Semar, dengan pitutur dan laku hidupnya, menjadi simbol harapan bahwa kearifan lokal bisa menjadi obat mujarab bagi luka kebangsaan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada gedung pencakar langit atau teknologi canggih, tetapi pada welas asih antar sesama, kejujuran yang dijaga, dan kebersamaan yang dirawat. Ia adalah suara sunyi yang mengingatkan kita untuk kembali melihat ke dalam, bukan hanya mengejar yang di luar. Semar adalah lambang bahwa rakyat kecil punya kebijaksanaan besar, bahwa dalam canda pun tersimpan kebenaran, dalam kesederhanaan tersimpan kekuatan yang bisa menyelamatkan bangsa dari krisis jati diri. Ruatan Nusantara bukan tugas satu orang, melainkan gerakan sadar bersama untuk kembali menapak tanah, merawat akar, dan memeluk Indonesia dengan hati yang bersih seperti Semar, yang tetap tersenyum meski memikul dunia. Demikianlah kisah ruatan Semar, dari dewa ke rakyat jelata, sebuah perjalanan spiritual dari langit ke bumi, dari keagungan menuju kesederhanaan, dari takhta menuju peluh rakyat jelata. Semar bukan sekadar tokoh wayang, ia adalah cermin, penuntun, dan suara hati bangsa. Dalam senyumnya yang lirih, tersimpan harapan. Dalam tubuhnya yang ringkih, tertanam kekuatan untuk meruat zaman. Semoga kisah ini tak hanya menjadi cerita yang dilagukan, tapi menjadi pitutur yang hidup menyadarkan kita bahwa kearifan sejati sering tersembunyi dalam hal-hal yang dianggap kecil, bahwa menjadi manusia seutuhnya berarti bersedia mencintai, melayani, dan menderita demi kebaikan bersama. Mari kita jaga warisan Semar dalam pikiran, dalam perbuatan, dan dalam hati, karena mungkin dalam setiap kita ada Semar kecil yang menanti untuk membimbing dunia menuju cahaya. Rahayu, rahayu, rahayu.